Halo guys, perkenalkan, aku perwakilan dari kelompok 6 Kewarganegaraan akan melakukan wawancara. Nah, untuk kali ini kita akan mencari orang yang bisa kita wawancara. Permisi mas, Iya, lagi sibuk enggak? enggak sih mas. Bisa tanya-tanya? Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh duduk? Boleh, boleh mas, silakan. Baik mas, Ya, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kewarganegaraan ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai otonomi daerah. ya, Masnya berkenan? berkenan, berkenan, boleh. Menurut mas, otonomi daerah itu apa? Menurut saya otonomi daerah itu mempunyai tujuan atau memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur semua masalah-masalah dan aturan-aturan di daerahnya sendiri. Oh, jadi otonomi daerah itu seperti itu ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sistem otonomi daerah diatur di Indonesia? Menurut saya ya mas, yang saya baca dari otonomi daerah itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 2004 dan meliputi pembagian wilayah administratif, otonomi khusus, dan juga aturan-aturan daerahnya. Oh, berarti diatur oleh undang-undang yang resmi. Iya. Menurut Mas, Hmm? bagaimana sistem otonomi daerah diatur di Indonesia? Jadi setahu saya tuh otonomi daerah ya. Otonomi daerah itu diatur di mana setiap daerah itu memiliki pemerintahannya sendiri. Jadi pemerintah pusat memberikan kebebasan dan kewenangan terhadap para pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, mau dibagaimanakan daerahnya tersebut, mau jadiin pariwisata, pendidikan dan segala macam. Baik, oke Mas, untuk pertanyaan terakhir, seberapa penting otonomi daerah diterapkan di Indonesia? Menurut saya otonomi daerah itu sangat penting ya. Eh, saya mau lihat ke ini dulu, ke tahun 98 di mana pas Pak Soeharto mimpin ya. Di situ masih terpusat kan. Jadi pembangunannya itu nggak merata. Nah, jadi dengan adanya otonomi daerah tersebut, jadi setiap daerahnya itu punya pemerintahannya sendiri. Jadi dia bebas mau memajukan daerahnya itu bagaimana, sehingga lebih mandiri lah, bisa pembangunannya lebih merata kalau menurut saya. Oh, baik, berarti seperti itu. Ya, Terima kasih Mas atas jawaban-jawabannya. ya sama-sama Mas. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah wawancara singkat dari kelompok 6 Kewarganegaraan. Terima kasih bagi yang telah menonton. Dadah. I don't like to drink, I don't like to think for that. Oh, but I ponder you. Oh, I'm bending it over. You're my four-leaf clover. Kalau menurut saya tuh sentralisasi itu kayak di mana setiap daerah memusatkan. Aduh anjing, nggak tahu aku lagi sentralisasi. Langsung kan, bilang langsung kan. Nah, halo semuanya. Jadi itu dia pemaparan mengenai otonomi daerah yang diambil dari short movie yang isinya tentang otonomi daerah dan dibawakan melalui wawancara. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Ahmad Rafiusyhan Maulidi dengan nomor NRP 5022 2022 1241 dari Departemen Teknik Elektro. Izin untuk menyampaikan ringkasan ataupun ulasan sedikit mengenai otonomi daerah. Menurut KBBI sendiri, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan juga kewajiban suatu daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang telah berlaku. Jikalau ditinjau dari segi dinamikanya sendiri, otonomi daerah sudah ada sejak zamannya Belanda pada tahun 1845 dengan Regering Agreement, di mana kebijakan ini sifatnya masih terlalu sentralistik dan tidak sebanding antara wilayah yang luas dengan orang yang mengontrolnya. Hingga pada tahun 1922 diberlakukan desentralisation, kebijakan baru juga dari pemerintah Belanda yang dimana lebih banyak merekrut orang-orang pribumi untuk mengatur
wilayah yang begitu luas. Mengingat juga adanya kesewenang-wenangan dari kebijakan yang sebelumnya, sehingga dibutuhkan lebih banyak orang untuk bisa lebih efektif dalam mengorganisir wilayah Indonesia yang begitu luas. Lalu masuk ke eranya Jepang, di mana di masa penjajahan Jepang hampir seluruhnya di bawah komando militer, seperti Sumatera yang ada di bawah komando Angkatan Darat 25 dan berkedudukan di Bukit Tinggi. Ada juga untuk Pulau Jawa dan Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-16 Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Lalu untuk sisanya dikontrol oleh Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar. Nah, untuk kebijakan otonomi daerah sendiri baru mulai terasa dan lebih relevan dengan kita setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah masa Presiden Habibie menjadi presiden ketiga di Indonesia menggantikan Bapak Presiden Soeharto. Lalu kebijakan otonomi daerah ini terus-menerus berkembang, terus-menerus menyesuaikan dengan zaman yang ada hingga seperti saat ini. Dan dampak positifnya masih tetap terasa hingga hari ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Video berakhir di sini. Goodbye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met you at the shop, sun was getting hot, I'm lonely, yeah. I'm in the city on my own. Never would've thought you'd be the one I got to hold me.